Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Kami yakin percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, sehat, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini di awal bulan Juli, saudara, tidak terasa ibadah streaming sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, 3 bulan. Kita bersyukur kalau hingga pada saat ini pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu karena anugerahnya, karena kasihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua kita baik ada di rumah ini, di tempat ini, yang ada di rumah, saya yakin percaya kita semuanya bersyukur oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada hingga pada saat ini. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sungguh mengerti, peduli dan tahu apa yang terjadi ke depan. Dan dia yakin percaya anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saudara yang ada di rumah, mari kita ibadah bersama-sama. Kita minta penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, hingga kita boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Dia, Allah yang sungguh baik, yang sudah memelihara kita.
bagi anak sendiri. Dan kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan perbuat buat hari-hari ini ya Tuhan. Membuat kami supaya kami lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala apapun yang terjadi. Hari ini kami bersyukur ya Bapa, kami boleh beribadah baik di tempat ini, baik jemaat yang ada di rumah, bahkan mereka yang ambil bagian ikut bergabung dalam streaming ini. Kami yakin percaya kuasa Tuhan bekerja melawat mereka Tuhan. Jawaban doa mereka adalah tangan Tuhan, dan kami yakin percaya hari ini kami akan rasakan lawatan-Mu terjadi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami, ambil alih dari awal hingga pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk saudara yang ada di tempat ini dan mungkin juga di rumah yang berdiri. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini hari Tuhan berikan buat kita untuk kita bersyukur. Tetap bersyukur apapun yang terjadi. Mari kita dengar pujian ini saudara, katakan hari ini hari yang telah dijadikan aku tetap bersyukur. Haleluya. Jadikan hati ini menjadi tanah yang subur, di sana yang kosong yang indah. Firman-Nya boleh tertanam, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Katakan seperti wanita, kami mau
bersyukur buat kemurahan-Mu yang boleh nyata atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, seperti seorang wanita yang duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan setiap pengajaran-Mu. Kami juga mau seperti itu, seperti seorang wanita yang datang kepadamu ya Tuhan dan mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan perkataan Tuhan dan mengorbankan minyak narwastu yang begitu mahal untuk mendengarkan suara Tuhan. Demikian juga dengan kami di tempat ini Tuhan, bahkan dimanapun kami berada, kami mau seperti wanita yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap perkataan-Mu. Dan kami melakukan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang sebentar boleh disampaikan, memberkati setiap kami yang hadir di rumah-Mu dan kami yang ada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya shalom, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Indonesia sudah masuk yang dalam namanya new normal. Saudara kasih, apa sih sebenarnya new normal itu? New normal itu sederhananya adalah saudara harus memakai masker ketika saudara keluar rumah. New normal itu sederhananya saudara harus sering-sering cuci tangan atau bahkan mandi setelah saudara berpergian dari luar, dan di rumah saudara sedapat mungkin mandi. New normal itu sederhananya adalah kita menjaga jarak saudara kasih di antara kita sekalian ketika kita ada dalam kerumunan. Dan saya merenungkan saudara kasih, ternyata new normal ini atau protokol ini punya makna rohani tersendiri saudara kasih, buat rohani kita. Ya, buat kerohanian kita. Mengapa? Yang pertama, pakai masker. Orang yang menggunakan masker atau face shield seperti ini saudara kasih, tentu saja menghindari supaya kita tidak ketularan dari luar dan kita juga tidak menularkan keluar saudara kasih. Nah, pengertian rohaninya supaya kita berhati-hati dengan perkataan atau ucapan kita yang kita keluarkan dari bibir lidah kita saudara kasih. Itu sebabnya pemerintah menetapkan untuk menggunakan masker supaya saudara kasih secara kerohaniannya kita berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap ucapan atau perkataan kita, karena setiap perkataan yang kita lepaskan itu tidak akan bisa kita tarik kembali. Itu makna rohaninya. Yang kedua, sering cuci tangan atau mandi. Nah, ini juga punya makna rohani saudara kasih, yaitu supaya diri kita, Tuhan mau kita membersihkan diri kita dari segala kejahatan, dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah pengertian daripada cuci tangan atau mandi, supaya kita datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat saudara kasih, dan kita meminta ampun kalau sepanjang hari itu kita berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu perihal cuci tangan. Lalu kemudian apalagi tentang perihal jaga jarak saudara kasih. Ini juga punya makna rohaninya, yaitu saudara kasih, kalau kita jaga jarak artinya kita bisa meminimalisir resiko untuk penularan. Nah, jaga jarak secara rohani ini yang saya pelajari saudara kasih melalui masa new normal ini, bahwa kita harus menjaga pergaulan kita dari orang-orang yang cenderung bisa merusak kehidupan kita. Karena jelas firman Tuhan berkata saudara kasih, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus jaga jarak dengan mereka yang kemungkinan dari beberapa kesempatan mau supaya kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita jaga jarak, ya.
belanggar tidak kenal, jangan saudara yang kasih. Ya namanya satu lingkungan, kita tetap bisa say hello sama mereka saudara yang kasih. Tapi kalau kita tahu apa yang dia lakukan itu tidak baik, tidak berkenan, saudara yang kasih, saudara harus jaga jarak supaya saudara tidak terbawa arus saudara yang kasih ajakan dari orang tersebut yang membuat jadinya kita tidak berkenan atau berdosa di hadapan Tuhan. Itulah saya melihat saudara yang kasih normal itu punya makna rohaninya tersendiri. Pakai masker, artinya kita harus hati-hati dengan perkataan ucapan kita. Cuci tangan, artinya kita harus selalu datang kepada Tuhan minta ampun. Seperti halnya Ayub, saudara yang kasih, setiap malam anak-anaknya selalu mengadakan pesta, tapi pagi harinya Ayub meminta pengampunan kalau anaknya telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga saudara yang kasih tentang hal jaga jarak, artinya kita harus menjaga pergaulan kita benar-benar pergaulan yang kudus, pergaulan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu orang itu saudara yang kasih hidup dalam dosa, dan kita mungkin sudah memperingatkan orang itu tapi dia tidak mau bertobat dari kesalahannya, kita harus jaga jarak, supaya saudara bukannya saudara nanti memenangkan dia yang memenangkan saudara kalau saudara tidak menjaga jarak. Baik, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Mari baca Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itu sekilas saja mengenai perihal new normal. Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-21. Saya baca ayat 14, saudara ayat 15 seterusnya sampai ayat yang ke-21. Di sana doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ke-21, demikian firman Tuhan, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya, silakan. Aku berdoa supaya Ia yang menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam puji Tuhan, sore kasih. Ada doa-doa yang Paulus ucapkan dalam perikop ini, sore kasih. Dia berdoa pertama supaya jemaat kuat dan teguh di dalam Kristus. Yang kedua supaya Kristus diam di dalam hati jemaat Tuhan. Yang ketiga, sore kasih, supaya jemaat berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, yang saya mau tekankan adalah kita berakar di dalam kasih. Ukuran kasih, sore kasih yang Bapak sudah lakukan melalui Yesus, sore kasih, ukurannya ternyata tidak bisa diukur. Mengapa? Karena di ayat yang ke-18, sore kasih, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa. Artinya nggak terbatas, artinya sore kasih tidak bisa diukur, karena dikatakan di sini betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi nggak bisa diukur sore kasih, nggak bisa diukur lebarnya, nggak bisa diukur panjangnya, nggak bisa diukur tingginya, dan gak bisa diukur dalamnya. Karena Paulus katakan betapa, artinya gak bisa ada alat ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur
lebarnya kasih Tuhan, untuk mengukur panjangnya kasih Tuhan, untuk mengukur tingginya kasih Tuhan, bahkan untuk mengukur dalamnya kasih Tuhan. Tidak ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur kasih Tuhan. Paulus mengatakan betapa sore kasih, artinya memang sangat-sangat tidak ada alat yang bisa mengukurnya. Kalau kita di zaman new normal ini ada yang namanya alat pengukur suhu. Di beberapa gereja sudah dipersiapkan dan kita pun sudah mempersiapkan itu untuk mengukur suhu. Ada alatnya. Tapi untuk mengukur kasih Tuhan tidak ada alatnya. Terlalu lebar, terlalu panjang, terlalu tinggi, dan terlalu dalam sore kasih. Tidak bisa diukur. Dan itu mengenai ukuran sore kasih. Lalu bisakah kita membedakan ya karakteristik itu artinya sore kasih membedakan antara kasih Tuhan dengan kasih-kasih yang ada di muka bumi ini, termasuk kasih yang manusia berikan. Saya mau katakan yang pertama, sore kasih, karakteristik dari kasih Tuhan atau pembedanya adalah bahwa kasih Tuhan tidak berubah. Ini yang pertama. Ya, kasih Tuhan tidak berubah. Mazmur 117 ayat 2 mengatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, atas saudara dan atas saya, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kasih manusia, sore kasih manusia sementara. Kasih manusia bisa berubah-ubah sore kasih. Ambil contoh kasih orang tua terhadap ketiga orang anaknya, pasti saja terdapat perbedaan. Dia mungkin akan lebih mengasihi yang sulung dan mengabaikan yang di tengah, dan juga mengasihi yang bontot sore kasih. Tapi yang di tengah ini mungkin kurang ia kasihi, mungkin kurang mendapat kasih sayang orang tuanya, atau sebaliknya sore kasih. Berbeda-beda situasi kondisinya masing-masing keluarga. Kalau memang anak yang pertama itu bandel dan tidak nurut sama orang tuanya, ya udah, kasihnya pasti berbeda sore kasih. Berubah, dia akan lebih mengasihi anaknya yang nurut sama dia sore kasih, patuh sama dia sore kasih, dan itulah kasih manusia. Kasih manusia sementara, bisa berubah-ubah. Bahkan dalam setiap keluarga juga berbeda sore kasih, tidak bisa dipatenkan, ya, berubah. Kalau sore kasih mengalami perubahan, itu satu contoh sore kasih. Tetapi ketahuilah sore kasih, sekalipun ya kita berbuat baik, seolah-olah kita berbuat baik kepada Tuhan, itu tidak akan merubah kasih Tuhan, karena kasih Tuhan tidak berubah. Ya, karena Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan baik kita. Tuhan tidak bisa disogok dengan amal perbuatan kita, tidak bisa disogok dengan segala usaha kita sore kasih. Kasih Tuhan tidak berubah. Dari dahulu dia sudah mengasihi saudara, sampai sekarang dia mengasihi saudara, dan sampai nanti pun dia akan tetap mengasihi si saudara. Kalau saudara berupaya, kalau orang-orang di luar sana berupaya untuk mengasihi Tuhan dengan berbagai upaya sore kasih, itu tidak akan merubah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Oh, karena anak ini berbuat banyak, karena anak ini berbuat baik, maka aku akan mengasihi dia. Tidak sore kasih, ya, tidak. Ya, sekalipun anak itu berbuat jahat sore kasih, seharusnya seorang orang tua tetap menganggap dia sebagai, pasti orang tua akan menganggap anak itu sebagai anaknya. Harusnya seperti itu sore kasih. Demikian juga dengan Bapa, kasihnya tidak pernah berubah sore kasih. Saudara mau melakukan perbuatan baik, itu tidak akan mengubah kasih dia. Saudara
berlaku jahat pun tidak akan merubah kasih dia. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengasihi kita sampai saat ini. Itu yang pertama, karakternya saudara kasih, karakteristiknya dari kasih Tuhan tidak berubah. Yang kedua saudara kasih, bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Ya, yang kedua bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Sempurna di sini artinya lengkap, utuh saudara kasih. Tidak terdapat sedikit pun kekurangan, tetapi lengkap, tetapi utuh saudara kasih. Sebab tolak ukur kasih Tuhan bukanlah keadaan kita. Kalau kita susah, kita tidak bisa menyimpulkan Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau kita sedang ada dalam satu masalah atau penderitaan, kita tidak bisa mengecap atau mencap Tuhan, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan sedang tidak mengasihi saya. Tidak saudara kasih, karena kasihnya sangat sempurna. Atau sebaliknya, dalam keadaan yang senang atau dalam keadaan kaya, wah kita bersuka cita, Tuhan mengasihi saya. Tidak juga saudara kasih. Ya, kalau kekayaan itu engkau dapatkan lewat cara-cara yang tidak baik saudara kasih, ya, apakah mungkin ya Tuhan sepertinya senang sama kita saudara kasih? Tidak seperti itu. Karena kasih Tuhan itu sungguh amat sangat sempurna. Lewat apa? Lewat pengorbanan Kristus saudara kasih di kayu salib. Pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah bukti nyata kesempurnaan kasih Tuhan. Dia telah datang dari tahtanya di surga, turun ke bumi ini, mengambil rupa sebagai manusia, kemudian mengalami berbagai-bagai masalah di muka bumi ini saudara kasih, dihina, ya, disiksa, kemudian saudara kasih diludahi, bahkan sampai disalibkan saudara kasih. Itu sudah suatu bukti nyata kesempurnaan kasih Tuhan. Kita mesti meyakini akan karakteristik yang kedua ini, bahwa kasih Tuhan itu sudah sempurna, sudah lengkap, dan sudah utuh di dalam diri kita. Dalam masa new normal ini saudara kasih, memang ada dua hal yang dialami oleh manusia. Satu, manusia akan terpuruk. Satu, manusia akan setiap orang saudara kasih yang mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saudara kasih, ada juga yang ngalamin keberkatan Tuhan. Dan malah diberkati Tuhan dalam situasi seperti ini. Contohnya produsen masker misalnya, produsen pensil saudara kasih, mereka diberkati Tuhan karena dagangan mereka jadi laris. Dan yang pasti, ya, garis bawahi bahwa anak-anak Tuhan itulah yang akan menjadi umat yang diberkati Tuhan dalam situasi seperti ini saudara kasih. Ya, saya ngalamin sendiri saudara kasih, saya ngalamin sendiri. Dulu waktu zaman belum COVID, saya amat sangat jarang sekali terima bantuan sembako. Ya, amat sangat sekali untuk terima bantuan sembako. Ya, tapi sekarang ini setelah masuk masa COVID saudara kasih, sembako terus menerus datang saudara kasih, ya. Saya terima dan saya dapatkan. Nah, saya nggak mau jadi laut mati saudara kasih. Saya belajar untuk tidak menjadikan diri saya sebagai laut mati. Ya, menumpuk bahan sembako, saya bisa jadi gudang bulog nantinya. Jadi saya salurkan saudara kasih ke ipar-ipar saya, saudara-saudara yang membutuhkan saudara kasih, saya bagikan. Ya, datang lagi, ada lagi saudara kasih. Dan juga dalam bentuk materi. Puji Tuhan saudara kasih. Jadi ada dua efek dalam peristiwa COVID ini. Ada yang benar-benar terpuruk saudara kasih, tapi ada yang kemudian mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan itu adalah saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Karena kasihnya memang sempurna, karena kasihnya memang utuh dalam hidup saudara.
tidak ada cacat sedikit pun, saudara yang kasih. Dia sanggup memeliharakan dalam situasi yang seperti ini. Ishak pun ya saudara yang kasih, ketika ada dalam masa kelaparan, dia tetap menabur dan Ishak diberkati. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, saya percaya kalau dia mau tetap menaburkan kebaikan, kalau dia tetap mau menaburkan kasih, maka yang namanya pemeliharaan Bapa Surgawi, saudara kasih. Karena kasih Tuhan memang sudah sempurna, kita terima. Makanya saudara kasih, dia juga memberkati kita dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir dengan situasi keadaan seperti ini. Memang saudara kasih, gereja-gereja Tuhan ngalamin satu kehilangan dalam peribadan mereka. Ya, kalau masalah hadirat Tuhan tetap saudara bisa rasakan di rumah. Ya, tetap bisa saudara lakukan di rumah, apalagi dalam mesbah keluarga. Itu kami alami saudara kasih. Kalau masalah pengajaran, saudara bisa juga tetap dapat di rumah, asalkan saudara membuka hati untuk dengar firman Tuhan. Sekalipun firman itu yang enak dan menyenangkan, atau sekalipun itu yang keras menemplak dosa kita, kalau kita buka hati, kita akan diberkati. Ya, kita akan terima kebenaran firman itu, saudara kasih, dan kita diberkati. Tapi ada yang hilang, yang ketiga, yaitu yang namanya koinonia atau persekutuan. Inilah yang sedang iblis hilangkan dari gereja-gereja Tuhan, yaitu koinonia. Sebenarnya yang mau menghilangkan ketiga-tiganya, saudara kasih, supaya tidak bisa mengalami hadirat Tuhan, supaya tidak bisa menerima pengajaran firman Tuhan, dan lebih lagi tidak mengalami yang namanya persekutuan atau koinonia. Tapi ternyata saudara kasih, Tuhan sanggup melakukan pembalikan keadaan, sehingga yang hilang dari gereja Tuhan hanyalah persekutuan atau koinonia. Tapi tetap persekutuan kita bisa tetap terjalin lewat ibadah streaming seperti ini, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Karena memang situasinya sudah seperti ini, saudara kasih. Mengharuskan gereja-gereja Tuhan memaksimalkan multimedia. Gereja-gereja Tuhan mulai masuk dalam masa yang namanya new normal. Normal yang tidak biasanya, itulah new normal, saudara kasih. Yang terakhir atau yang ketiga, bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini mengandung pengertian bahwa memang kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya, saudara kasih. Tidak ada syaratnya, tinggal kita percaya dan terima, saudara kasih, maka kita menerima kasih itu dari Bapa Surgawi. Nah, beda dengan kasih manusia. Kasih manusia bersyarat. Kasih manusia ada udang di balik bakwan, saudara kasih. Kasih manusia, saudara kasih, secara garis besar atau mayoritas orang mengasihi kepada orang yang mengasihi orang itu, mencintai orang yang mencintai dia, saudara kasih. Itulah kasih manusia. Mengasihi hanya kepada orang yang suatu saat nanti dia bisa bawa manfaat nih buat saya, suatu saat nanti dia bisa membawa keuntungan nih buat saya, dan orang itu mengasihi orang itu, saudara kasih, karena ada kepentingan di belakang hari. Ternyata, saudara kasih, itulah kasih manusia. Tetapi kasih Allah tidak bersyarat, tanpa syarat apa-apa. Kita hanya tinggal terima dengan cuma-cuma. Maka kasih karunia dan anugerah itu kita terima, saudara kasih, dan kita dapat. Dan tidak ada syarat apa-apa. Manusia bersyarat, yaitu tadi, saudara kasih, hanya mengasihi orang yang mengasihi, atau mengasihi orang yang diharapkan di kemudian hari bisa bantu dia, bisa membawa keuntungan bagi dia, saudara kasih. Itulah kasih manusia. Tetapi Bapa, saudara kasih, tidak menyayangkan anaknya Yesus Kristus. Anaknya sendiri dikorbankan untuk keselamatan manusia di muka bumi ini, dan tidak ada syarat apa-apa.
Kita hanya terimanya dengan cuma-cuma. Bahkan kita terima bukan ketika keadaan kita sudah benar, sudah baik. Firman Tuhan tadi Roma bilang, katakan ketika kita masih ada di dalam dosa. Ketika kita masih berdosa, saudara kasih itu sudah Dia berikan 2000 tahun yang lalu. Dan siapa yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat akan menerima kasih itu, akan menerima keselamatan itu. Puji Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan, saudara kasih, mempersiapkan diri kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pastikan saudara sudah ada di hadapan saudara roti dan anggur perjamuan. Kalaupun roti itu tidak ada, saudara bisa menggantinya dengan biskuit, cracker, atau makanan yang lainnya. Karena yang penting adalah esensinya bersama-sama dengan Tuhan, makan sehidangan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki anggur, saudara bisa menggantinya dengan sirup, saudara kasih, atau teh. Atau mungkin kalau saat tidak ada sama sekali, saudara bisa gunakan air putih. Ya, karena yang penting adalah kita makan sehidangan dengan Tuhan dan kita mempercayai bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Bapak Anton bisa mempersiapkan diri, supaya singer bisa tampil. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan dan juga perjamuan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada kami semua Allah yang Maha Besar. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kau sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Lebih pada hari ini kami sudah diberkati oleh firman yang kami sudah dengar, kami sudah terima Tuhan. Dan terima kasih buat doa Paulus untuk kami yang mengingatkan kami Tuhan, kasih-Mu itu tidak dapat diukur dengan apapun Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau mengasihi kami Tuhan, begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami tidak bisa membalas dengan apapun Tuhan selain kami mau bersyukur dan setia beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat siang ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Layakan juga kami untuk makan sehidangan bersama Engkau Tuhan. Mari Yesus, Engkau berkati kami. Siapapun Tuhan yang akan melayani ya Bapa, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan hati pikiran kami dan ampuni segala dosa kesalahan dan kekurangan kami, supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Karena inilah satu peringatan buat kami, kasih-Mu yang begitu lebar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau turunkan berkat-Mu, turunkan kuasa-Mu atas perjamuan ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Perjamuan ini boleh menjadi Tuhan, kami lebih mengasihi Engkau lagi dan bersama dengan Tuhan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perjamuan kudus pada hari ini boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami, boleh senantiasa Tuhan, supaya hati kami boleh tetap melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami
tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita mengangkat tinggi roti atas kepala kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mengangkat tinggi cawan atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur. Mari berdoa. Bapak Ibu Saudara yang sedang ada dalam satu sakit penyakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perjamuan yang sudah tersedia bagi kami, dan kami boleh makan minum sehidangan dengan Tuhan, yang adalah merupakan tubuhmu sendiri, yang adalah merupakan darahmu yang sendiri ya Tuhan. Dan kami mempercayai oleh bilur-bilurmu ya Tuhan, kami sudah sembuh semuanya, kami sudah pulih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengimani Tuhan, kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit, dan kami percaya jamahan Tuhan terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi sembuh, kami menjadi pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Karena sakit penyakit kami percaya telah Engkau tanggung di kayu salib, dan bahwa kasih-Mu sungguh tidak bersyarat, kasih-Mu sempurna ya Tuhan, dan kasih-Mu tidak berubah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk perjamuan yang kami nikmati
dilengkapi, dan kami percaya kami sudah disembuhkan, kami percaya kami sudah dipulihkan, dan kami percaya pemeliharaan Bapa Surgawi menjadi milik dan bagian kami umat percayamu di masa-masa COVID-19 ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Dan kemudian buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Ari yang sudah melayani kita lewat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus bersama dengan Ibu Gembala Sidang kita Ibu Esther. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita nanti selesai ibadah. Dan saudara Bapak Ibu yang ada di rumah yang mau siap memberikan persembahan, Bapak Ibu boleh melihat ada rekening di warta kita yang pernah kita terima warta, dan juga mungkin dengan ditransfer, tapi bisa juga mungkin dimasukkan di amplop. Nanti kalau pas ibadah kita boleh sama-sama baik bawa ke gereja gitu ya. Nah, Tuhan memberkati setiap persembahan kita, dan yakin percaya Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan membalas semua apa yang kita berikan. Dan mengingatkan kembali saudara, boleh memberikan perpuluhan, boleh mempersiapkannya di rumah, dan boleh mungkin ditransfer juga boleh di rekening yang sudah ada di warta kita yang kita terima setiap hari Minggu ya. Saudara yang nggak bisa transfer boleh dimasukkan di amplop, nanti pas kita ibadah terbuka boleh dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Senang semua kita sama-sama bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Saudara yang di rumah juga yang mau berdiri, silakan berdiri. Kita terima berkat Tuhan yang luar biasa, yang siap diberikan buat kita pada saat ini. Yakin percaya akan pergumulanmu, apa sakit penyakitmu, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Karena dalam Tuhan tiada yang mustahil. Katakan bagi Dia segala puja. Terima kasih buat firman-Mu, perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, yang kami terima, yang kami bersama-sama makan minum bersama Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, Engkau nyata